Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPS 4 dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Nova Ramadan, absen 20. Dan yang kedua adalah saya, Angga Dirajudin, absen 2. Yang ketiga, saya Serinya Nobiatul Adawiyah, absen 30. Yang keempat, saya Novita Ratnaitasari, absen 21. Yang kelima saya Gunawan Widono, absen 12. Kelompok 4 akan membahas tentang salah satu kerajaan besar yang ada di Indonesia, khususnya ada di Jawa, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Memang banyak sekali kerajaan yang menggunakan nama Mataram. Yang pertama yaitu Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Mataram Jawa Tengah. Yang kedua yaitu Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Dan yang ketiga ada Kerajaan Mataram yang memang benar-benar bercorak agama Islam. Ya, di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berada di tengah tempatnya di wilayah aliran Sungai Bangwonto, Pirogoelo, dan Bengawan Solo. Sesungguhnya pusat kerajaan Medang pernah mengalami beberapa kali perpindahan, bahkan sampai ke daerah Jawa Timur. Sekarang beberapa daerah yang pernah menjadi lokasi istana Medang berdasarkan prasasti-prasasti yang sudah ditemukan antara lain Medangi Bumi Mataram, Medangi Mamrati, Medangi Poh Pitu, Medangi Bumi Mataram, Medangi Tawalang, Medangi Watu Galuh. Menurut perkiraan, Mataram terletak di daerah Yogyakarta. Sekarang Mamrati dan Poh Pitu diperkirakan terletak di daerah Kedung. Sementara itu Tawalang sekarang disebut dengan nama Tembelang, sedangkan Watu Galuh sekarang disebut mengalur, keduanya terletak di daerah Jombang. Istana terakhir yaitu Wawatan sekarang disebut dengan nama Wotan yang terletak di daerah Madiun. Yang kedua adalah keadaan perekonomian. Perekonomian Kerajaan Mataram kuno pada saat itu bertumbuh pada sektor pertanian karena letaknya yang bisa disebut sebagai letak agraris atau subur. Letaknya ada di pedalaman. Berikutnya Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran. Hal ini terjadi pada saat pemerintahan Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara. Pada pemerintahan Raja Balitung, masalah perekonomian mendapat perhatian besar pada zaman Balitung. Ditandai dengan adanya Prasasti Wonogiri 903 Masehi menyebutkan tentang pembebasan pajak bagi desa yang berada di kanan kiri Sungai Bengawan Solo. Yang kedua adalah Prasasti Purworejo 900 Masehi disebutkan tentang pendirian pusat perdagangan. Pada masa Mataram, penarikan pajak dilakukan oleh pejabat di tingkat daerah yang membawahinya. Para pengusaha daerah kemudian mempersembahkan hasil panennya kepada raja. Saya akan membahas tentang bukti-bukti sejarah tentang Kerajaan Mataram kuno berupa prasasti. Kerajaan Mataram kuno dibagi menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. 1. Bukti peninggalan dari dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu, yaitu 1. Prasasti Jagal beranggakan tahun 732 Masehi berupa lingga. Bukti peninggalan dari dinasti Sanjaya, dinasti yang menganut agama Hindu. Prasasti yang pertama adalah Prasasti Jagal beranggakan tahun 732 Masehi berupa lingga. Yang kedua adalah Prasasti Balitung beranggakan tahun 907 Masehi berupa tembaga yang berisikan tentang pemberian tanah kepada Pati di Mantiasi. Berikutnya adalah Kitab Cerita Parayangan, Forsa tentang sejarah Mataram kuno, peninggalan berupa candi, yaitu Kompleks Candi Dieng atau Kompleks 100 Candi, Candi Roro Jonggrang, di Kompleks Candi Prambanan. Kedua adalah bukti sejarah peninggalan dari dinasti Sailendra yang menganut agama Buddha. Dari dinasti ini meninggalkan beberapa prasasti. Yang pertama adalah Prasasti Kalasan yang berangkakan tahun 778 Masehi.
yang berisikan bangunan suci vihara di depan Kalasan. Dan yang kedua adalah Prasasti Kelarak beranggakan tahun 782 Masehi. Ketiga adalah Prasasti Ratu Boko beranggakan tahun 856 Masehi. Dan peninggalan berupa candi yaitu Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Mendut, Istana Ratu Boko. Pesan dari saya. Kali ini saya akan membahas tentang kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan sosial pada Kerajaan Mataram kuno tidak diketahui secara pasti, namun melalui peninggalannya berupa candi-candi. Para ahli menafsirkan bahwa kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno ini sudah teratur. Hal ini dilihat dari cara pembuatan candi-candi yang menggunakan tenaga rakyat secara bergotong royong. Selain itu, candi-candi ini menunjukkan bahwa rakyat pada Kerajaan Mataram kuno ini sangat taat kepada rajanya dan sangat mengkultuskan rajanya. Selain sikap sosialisasi, sikap toleransi pada Kerajaan Mataram kuno juga baik. Terlihat dari pada waktu itu ada dua aliran kepercayaan yang berbeda, namun pada Kerajaan Mataram kuno itu masyarakat sudah menunjukkan bahwa mereka saling membutuhkan. Di sini saya akan membahas tentang keadaan politik Kerajaan Mataram kuno. Berdasarkan prasasti mediasi terkait politik Mataram pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Masa Sanjaya berkuasa adalah masa-masa pendirian Candi-candi Siwa di Gunung Dieng. Yang kedua ada Sri Maharaja Raka Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Raka Panangkaran yang berarti Raja Mulia yang berhasil mengembangkan potensi wilayahnya. Yang ketiga ada Sri Maharaja Rakai Paninggalan pada tahun 780 sampai 800 Masehi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan berupa candi-candi. Peninggalan candi pertama adalah Candi Mendut. Candi Mendut merupakan candi peninggalan agama Buddha yang diperkirakan dibangun sejak Mataram berada di bawah kepemimpinan Raja Indra dari dinasti Sailendra. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Nah, yang selanjutnya ada Candi Sewu. Candi ini terletak di kawasan Candi Prambanan, tepatnya di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi Sewu adalah candi Buddha terbesar kedua di dunia setelah Candi Borobudur. Nah, selanjutnya adalah Candi Semar. Candi Semar terletak berhadapan langsung dengan Candi Arjuna. Bentuknya segi empat, menuju ke utara dan selatan, dengan tangga masuknya berada di sisi timur dan barat. Berikutnya adalah Candi Pawon. Jika Borobudur, Mendut, dan Pawon dilihat dari atas, ketiganya terletak dalam satu garis lurus. Inilah yang membuat para ahli merasa keheranan. Candi Pawon masih belum diketahui secara jelas asal-usulnya karena bukti yang ditemukan masih sangat minim dan terbatas. Nah, berikutnya adalah Candi Bima. Candi ini terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi ini dikatakan memiliki banyak keunikan, misalnya pada segi arsitekturnya yang mirip dengan candi-candi yang berada di India. Berikutnya adalah Candi Arjuna. Candi ini terletak di Kompleks Percandian Arjuna, tepatnya di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Hindu satu ini mirip dengan candi-candi di Kompleks Gedong Songo. Berikutnya adalah Candi Puntadewa. Candi yang terletak di Kompleks Candi Arjuna ini juga merupakan candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Candi bercorak Hindu ini mempunyai ukuran yang kecil tapi terlihat tinggi. Yang terakhir adalah Candi Borobudur. Mesti teman-teman banyak yang mengetahui tentang Candi Borobudur, karena candi ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang pernah dibuat.
Candi ini juga merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah dan diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Sekian pembahasan dari saya.